Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan belajar dari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh menolong kami menjalani hari-hari hidup kami dan sampai kepada hari ini. Bahkan sore ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini kami akan kembali belajar dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong dan memberkati kami, biarlah Engkau menjelaskan sedemikian jelas bagi kami firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, berkati juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk boleh menyampaikan firman-Mu bagi kami pada sore ini. Akhirnya ya Tuhan, permuliakanlah nama-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar satu topik, hidup yang berbuah. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dari perumpamaan ini yang kita boleh dengarkan di sini, ada ada pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Nah, pemilik kebun anggur ini sangat mengharapkan pohon ara yang ada di tengah-tengah anggur itu, kebun anggur itu menghasilkan buah. Dan tadi dijelaskan sudah 3 tahun dia datang melihat, ya, tapi tidak menemukan buah. Lalu sampai akhirnya dia mengancam untuk menebang pohon itu. Namun pengurus kebun itu ya berkata supaya jangan dulu, tahun ini saya akan kerjakan lagi, saya akan cangkul sekelilingnya, kemudian saya pupuk, mungkin tahun depan dia berbuah. Nah, lalu penjaga kebun itu mengatakan kalau dia tidak berbuah ya tebanglah. Nah, ibu-ibu dikasih Tuhan, ini satu hal yang penting bagi kita belajar dari perumpamaan ini, di mana Allah sebenarnya sangat menginginkan supaya kita semua, sama seperti keinginannya kepada pohon ara itu, boleh menghasilkan buah. Demikian juga Allah menginginkan saya dan ibu yang dikasih Tuhan, boleh menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Nah, maka bagian pertama yang boleh saya lihat dari firman Tuhan ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, Allah sangat mengharapkan supaya kita sebagai orang percaya menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup kita. Ya. Jadi rupanya Allah kita itu yang adalah Bapa kita itu sangat menginginkan saya dan ibu-ibu menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 6 dan 7a dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya." Nah, di bagian pertama ini ada 3 hal yang mau kita lihat ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, yang pertama bahwa Allah menganugerahkan posisi yang istimewa bagi kita, adalah supaya kita semua produktif menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita.
Nah, sama seperti pohon ara di tengah-tengah kebun anggur itu. Nah, di sini kita mengerti bahwa sebenarnya tanaman utama di situ adalah pohon anggur itu. Tetapi kemudian pemilik kebun itu membiarkan ada satu pohon ara di situ boleh tumbuh. Nah, itu gambaran bahwa Allah sebenarnya memberikan posisi yang istimewa bagi kita ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita diberi posisi sebagai anak-anak Tuhan, status yang tinggi. Dia memberikan status yang sedemikian tinggi bagi kita. Tujuan Allah adalah supaya kita semua produktif menghasilkan buah ini. Jadi sama seperti pohon ara di tengah-tengah kebun anggur itu, dia sebenarnya mendapat kehormatan di situ boleh tumbuh. Nah, kita tidak tahu apakah pohon itu dengan sengaja ditanam di situ, pohon ara itu, atau tumbuh sendiri lalu dibiarkan seperti itu. Nah, tetapi yang jelas bahwa pemilik pokok anggur itu, kebun anggur itu, mengharapkan juga bahwa pohon ara itu menghasilkan buah. Nah, jadi Allah, sekali lagi, Allah menganugerahkan posisi yang istimewa, posisi yang terhormat bagi kita, supaya kita anak-anaknya boleh produktif menghasilkan buah. Nah, kemudian juga yang kedua di bagian pertama ini, Allah memberi kesempatan bagi kita hidup di dunia ini adalah supaya kita produktif menghasilkan buah-buah rohani itu. Diberikan kesempatan hidup, pertama tadi ya, sudah 3 tahun katanya, pemilik kebun itu datang mencari buah pada pohon ara itu. Lalu setelah terjadi dialog, kemudian penjaga itu mengatakan, pengurus kebun itu, berikan 1 tahun lagi. Nah, sama seperti kita ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diberi Tuhan kesempatan hidup di dunia ini, ya, adalah supaya kita produktif menghasilkan buah-buah rohani itu. Ya, satu lagu yang sangat populer akhir-akhir ini adalah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagian ketiga dalam poin yang pertama itu bahwa ya di sini sekali lagi Ibu dikasih Tuhan, Allah dengan sabar tadi menantikan buah-buah itu dia dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang ketiga di bagian pertama ini, Allah memberkati kita dengan berkat-berkatnya yang berlimpah adalah supaya kita produktif menghasilkan buah-buah rohani itu. Di ayat ke-8 itu dikatakan diibaratkan seperti tanaman yang diberi pupuk, seperti pohon ara itu kemudian diolah kembali, diberi pupuk. Nah, jadi di ayat 8 tadi dikatakan, jawab orang itu, penjaga kebun itu maksudnya, pengurus kebun itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi Allah memberikan perlindungan bagi kita. Dia menjagai kita, memelihara kita, memberikan kesehatan, memberikan segala kecukupan bagi kita, berkat-berkatnya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Sebenarnya Allah ingin supaya melalui berkat-berkat itu, saya dan ibu-ibu boleh produktif menghasilkan buah-buah rohani. Nah, itu bagian pertama. Jadi Allah sangat menginginkan saya dan ibu-ibu boleh produktif menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Lalu bagian kedua dari firman Tuhan ini, mari kita lihat sebenarnya buah-buah apa yang dimaksudkan di sini. Buah-buah yang harus dihasilkan oleh orang percaya. Nah, yang pertama itu adalah buah pertobatan. Dalam Matius 3:8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, ketika Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan itu, lalu orang Farisi dan orang Saduki datang. Lalu Yohanes kemudian menyatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, maksudnya apa? Nah, bagaimana saya dan ibu-ibu kita semua boleh membuang manusia lama itu sebagai wujud nyata bahwa kita sekarang adalah manusia baru. Kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang kudus. Maka hidup lama itu, dosa-dosa itu semakin hari harus semakin kita tinggalkan. Itu namanya buah pertobatan. Ya, jadi misalnya tadinya mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Ya, dulu ya pendendam, sekarang tidak lagi pendendam. Dulu pemalas, sekarang tidak lagi pemalas. Nah, jadi itu di sini. Jadi meninggalkan manusia lama, membuang dosa-dosa itu. Lalu yang kedua, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, buah yang harus dihasilkan oleh orang percaya adalah buah kebenaran. Ya. Buah kebenaran. Dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan mengatakan demikian.
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Penuh dengan buah kebenaran. Nah, jadi buah yang harus dihasilkan oleh orang percaya itu bukan hanya bagaimana dia berjuang membuang manusia lama itu, walaupun itu sangat penting, tapi kemudian juga bagaimana dia hidup di dalam kebenaran itu. Jadi ada yang harus dibuang, ada yang harus ditinggalkan, sekarang justru harus ada juga yang dikenakan, harus ada yang dipakai, harus ada yang kelihatan dalam kehidupannya. Nah, jadi mengenakan atau menampilkan manusia baru, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu buah yang kedua. Lalu buah yang ketiga adalah buah Roh Kudus. Ya, ini sudah sangat sering kita dengar. Nah, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Jadi ada karakter baru, sifat-sifat baru yang kelihatan muncul dalam kehidupan kita. Jadi mirip seperti bagian kedua tadi, tapi ada sekali lagi ada sesuatu yang sifat yang berubah. Dulu barangkali kita pembenci, nah tapi sekarang kita orang yang pengasih. Jadi pembenci itu dibuang. Nah sekarang yang muncul apa? Pengasih. Ya. Dulu barangkali kita orang yang pelit. Nah tapi sekarang apa? Orang yang murah hati. Nah jadi ada buah Roh Kudus yang terus-menerus harus kelihatan dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin matang, semakin hari semakin indah di pandangan Tuhan. Jadi karakter kita itu semakin hari semakin menawan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu buah yang terakhir yang boleh saya lihat di sini, ya, buah pelayanan. Nah, yaitu jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan mengatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta kepadaku dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ibu-ibu yang dikasih Tuhan, urusan kita bukan hanya bagaimana supaya saya semakin banyak membuang dosa, tidak lagi mencuri, tidak lagi pemalas, tidak lagi pemarah, atau kemudian bisa menampilkan karakter yang baru, yang baik, pengasih, orang yang murah hati. Itu penting, tapi bukan hanya berhenti di situ. Ada juga sesuatu yang harus kita kerjakan, bahwa kita juga memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dia sudah diberi status sebagai anak Tuhan, seperti yang kita katakan tadi, posisi yang istimewa, tapi juga dia harus tahu bahwa Allah juga pada saat itu memberikan status yang lain bagi dia, bahwa dia adalah pelayan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Maka dari poin yang keempat ini kita lihat buah-buah ini, buah pelayanan ini mengajarkan kepada saya dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang ditahbis atau orang-orang yang belajar teologi yang kemudian disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah hamba Tuhan. Maka salah satu tugas yang harus dikerjakan adalah bagaimana dia memberitakan Injil, ya. Memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk memberikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini tugas kita. Memberitakan Injil. Nah, ini yang disebut dengan jiwa-jiwa, ya, yang dibawa kepada Tuhan Yesus, yang dikatakan buah yang tetap, ya, buah yang bernilai kekal itu. Nah, maka ini perlu kita gumulkan ibu yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya
kita semua harus mempersiapkan diri atau belajar ya, memperlengkapi diri supaya kita terampil menyampaikan Injil. Ya, kalau tahun ini tema kita adalah kader yang terampil ya, menggunakan karunia itu ya untuk memberitakan Injil. Jadi kita harus menggunakan semua karunia yang ada pada kita untuk boleh terampil, terlatih dan terampil menyampaikan Injil. Nah, jadi itu tugas kita, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, menolong mereka, menuntun mereka supaya menerima Tuhan Yesus, kemudian juga mengajari mereka supaya boleh bertumbuh, menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita, sama seperti kita. Ini tugas kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi 4 buah ini ya paling tidak harus kelihatan dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekali lagi ada namanya buah pertobatan, ada buah kebenaran, ada buah roh, dan terakhir adalah buah pelayanan. Nah, itu harus kita gumulkan dalam kehidupan kita supaya benar-benar terwujud. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, buah-buah yang harus kita hasilkan itu adalah buah-buah yang baik, yang matang, dan manis. Jadi bukan buah yang busuk, ya, bukan buah yang mentah, bukan buah yang pahit. Itu makanya sebenarnya hidup orang Kristen itu adalah hidup yang menawan, ya, hidup yang mempesona bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, lalu bagian ketiga dari firman Tuhan ini, nah tadi yang pertama tadi Allah menginginkan supaya kita semua anak-anaknya produktif menghasilkan buah. Lalu yang kedua, jenis-jenis buah yang harus kita hasilkan itu. Lalu yang ketiga di sini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, konsekuensi bagi orang percaya yang tidak mau menghasilkan buah. Ya, konsekuensi, akibat yang harus dialami oleh orang percaya kalau dia tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya. Nah, yang pertama dikatakan di sini dari pelajaran kita ini, ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang tidak mau menghasilkan buah dalam kehidupannya, dia akan mengalami pendisiplinan, bahkan penghajaran dari Tuhan. Dia akan mengalami pendisiplinan, bahkan penghajaran dari Tuhan. Di ayat 7 tadi dikatakan diancam akan ditebang. Kita tadi lihat di sana ada dialog ya antara pemilik kebun itu dengan pengerjanya di sana. Sudah 3 tahun dia datang mencari buah, namun tidak menemukannya. Udah tebang sajalah. Nah, walaupun kemudian pengerja itu mengatakan, oke, tunggu 1 tahun lagi. Nah, tapi ada di sini ada ancaman. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pendisiplinan Tuhan ya bisa dalam bentuk pergumulan, ya bisa dalam bentuk sakit penyakit, bisa dalam bentuk kesusahan ekonomi. Nah, jadi akan mengalami penderitaan hidup. Ya. Di sini kita lihat tadi bahwa pengerja itu menawarkan akan mencangkul sekeliling pohon ara itu, lalu kemudian memupuknya. Nah, tapi kalau dia dicangkul sekeliling pohon ara itu, berarti akan ada akar-akar yang terputus dari pohon ara itu. Nah, ini gambaran bahwa orang percaya yang tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya, dia akan mengalami bisa dalam bentuk kesulitan ekonomi. Jadi kalau akar-akar pohon ara itu terputus, berarti akar itu tadi kan untuk mencari sumber makanan dari tanah itu, hara tanah itu, untuk boleh menopang pertumbuhan dari pohon ara itu. Tapi sekarang itu terputus. Nah, jadi bisa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan ekonomi yang kita alami, PHK misalnya, bisa saja itu bentuk dari pendisiplinan Tuhan terhadap kita karena kita tidak produktif menghasilkan buah. Nah, mari kita renungkan ini. Jadi sekali lagi, orang percaya yang tidak produktif menghasilkan buah dalam kehidupannya bisa mengalami pendisiplinan, bahkan penghajaran dari Tuhan. Tapi yang kedua kemudian berikutnya, sudah didisiplin, sudah dihajar, tidak juga menghasilkan buah, maka akan terjadi yang kedua ini. Apa itu? Dia akan ditebang. Di ayat 9 tadi dengan jelas dikatakan dari firman Tuhan yang kita baca ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya,
Mungkin tahun depan ia berbuah. Itu kata pengurus kebun anggur itu. Lalu terakhir dikatakan, jika tidak, tebanglah ia. Tadi di ayat 7 sudah diancam. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, jadi orang percaya yang tidak menghasilkan buah, sudah didisiplin, ya, diperingatkan, dihajar, juga tidak menghasilkan buah, maka akan berlaku yang kedua ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Dia akan ditebang. Di dalam Matius 3:10, ya, lanjutan dari apa yang saya bacakan di awal tadi. Nah, ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan itu, dikatakan demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini artinya akhir dari hidup pohon itu. Ya. Jadi kalau tadi sudah dia tidak menghasilkan buah, dinasehati, ditegur, dihajar, tidak juga, maka akhirnya tidak ada pilihan kecuali pohon itu diakhiri hidupnya, ditebang. Nah, ini gambaran bagi kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Orang percaya yang tidak mau menghasilkan buah, sekalipun sudah dinasehati, dihajar, tapi tidak juga menghasilkan buah, maka hidupnya akan diakhiri dari dunia ini. Jadi kalau kita lihat dari Alkitab ini, ada dua penyebab kenapa seseorang meninggal dunia. Nah, yang pertama, tugas yang diembankan kepadanya sudah selesai dikerjakannya. Nah, misalnya Tuhan Yesus dikatakan sudah selesai. Paulus mengatakan, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, jadi tugas yang dipercayakan Tuhan bagi dia sebagai panggilan bagi dia sudah selesai dikerjakannya. Nah, itu tentu jempol itu orangnya. Tapi yang kedua adalah di seseorang itu meninggal karena memang tidak lagi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak ada lagi yang diharapkan dari dia. Sama seperti pohon ara ini. Ya, kita tidak tahu akhirnya bagaimana pohon ara itu apakah menghasilkan buah atau tidak di tahun berikutnya. Tapi seandainya tidak, maka sudah pasti dia akan ditebang. Saya kira kita pun sebagai orang yang menanam buah-buahan misalnya, kalau kita sudah tanam pada usianya sudah kita harapkan menghasilkan buah, kita fasilitasi lagi, kita pupuk enggak juga, saya kira memang akan kita tebang. Nah, alasan mengapa pohon ara ini akan ditebang dijelaskan di sini di ayat 7, tidak ada gunanya lagi. Ya, enggak ada lagi gunanya. Saya saudara, ibu-ibu yang kasih Tuhan ini, ya, jangan sampai Tuhan katakan bagi kita ini, enggak ada lagi gunamu hidup di dunia ini. Nah, lalu apa lagi? Dia akan menyusahkan tanaman yang lain, itu kata firman Tuhan tadi. Jadi orang percaya yang tidak mau menghasilkan buah sebenarnya akan menyusahkan orang percaya yang lain. Nah, saya kira kadang-kadang di tengah-tengah pelayan pun barangkali seperti itu ya. Sudah pelayan, nah mungkin ada kelemahannya, dinasehati, nggak berubah-berubah juga. Nah, kita akan akhirnya susah juga kita. Nah, sebagai teman-teman dia, sebagai satu pelayanan, satu komunitas orang percaya, itu juga susah. Saya kira benar ini firman Tuhan mengatakan. Nah, di dalam terjemahan lama dikatakan, ia akan menyempitkan tanaman itu. Jadi sama seperti pohon ara itu, kalau dia tumbuh berarti kan akar-akarnya akan tetap merambat. Dan itu akan mendesak akar-akar dari pokok anggur itu. Sehingga pokok anggur ini pun akan kesulitan mendapatkan hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya bahkan menghasilkan buah. Nah, jadi ini perhatian bagi kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Orang percaya yang tidak menghasilkan buah, dia akan ditebang karena dia menyusahkan orang percaya yang lain. Nah, yang terakhir dikatakan di sini, dia akan mengecewakan dan menyusahkan Tuhan. Ya, sekali lagi di ayat 7 tadi dikatakan di sini ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya apa? Kalau kita lihat di sini kan, tadi dia akan dipupuk lagi.
berarti pupuk itu kan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemilik pokok anggur itu, pemilik kebun itu. Nah, sama seperti kita. Kalau kita sebagai orang percaya tidak menghasilkan buah, kalau kita masih hidup kan Tuhan pasti akan terus memberikan berkat-Nya bagi kita. Tuhan sebagai Bapa kita, Dia sangat mengasihi kita. Nah, maka daripada kita menyusahkan, mengecewakan, maka akan diakhiri hidupnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Nah, kita sekarang sudah hampir sampai di penghujung tahun pelayanan kita untuk tahun 2020 ini. Penting bagi kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sudah produktif menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Buah-buah rohani apa yang telah kita hasilkan? Satu lagu dari buku Ende yang sering kita nyanyikan di akhir tahun, ya, bagus sekali, mungkin disarikan dari Lukas 13 ini yang kita bacain ayat 6 dan 9 ini. Buku Ende nomor 68, ya, ayat 2 sampai 4. Nah, kira-kira apa bisa menjadi perenungan juga bagi kita. Dikatakan demikian, diudut hodo saki paida ida ahu manang adong parbueni nani ulam di ahu hape jojo tarhirim hum parbue indang oloro. Ayat yang ketiga, ranang tarimas debatam marnida pambainaku ranang didoktina bama hawona sodihaku dang olomar parbuei tua habehaseai. Ayat 4 dikatakan demikian, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Alai nanion dihon mido au umbain mangolu. Hodo mandok tuamei seloas mamangolu. Hawon asimarohami taunipe lalu uhumi. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan kembali kehidupan kita sepanjang tahun 2020 ini. Apakah kita hidup menghasilkan buah-buah rohani seperti yang kita bicarakan tadi? Mari kita evaluasi kehidupan kita, lalu ke depan apa yang mau kita kerjakan, ya, sebagai wujud dari keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, yang telah memberikan firman-Mu bagi kami, mengajari kami, bahkan mengevaluasi kami, menegur kami pada sore hari ini, supaya kami boleh melihat diri kami kembali, buah-buah rohani apa yang telah kami kerjakan, sebagai ungkapan syukur kami dari keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya ke depan akhirnya kami boleh menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah-buah yang baik, yang matang, yang manis, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, yang boleh Tuhan nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Kau Allah kami yang baik, yang telah memberikan firman-Mu, yang telah mengingatkan kami, mengajari kami pada sore ini. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan, dari kelimpahan-Mu kami terima, kini kami serahkan dalam kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan berkenan menerimanya, memberkatinya, untuk dapat kami pergunakan menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Berkati kami semua yang telah memberikannya. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya dengarkanlah kami di dalam doa kami bersama. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, serta bimbingan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.